Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 ingin melaporkan hasil uji disolusi yang terdiri dari nama kelompok. Yang pertama Abdul Sakur, yang kedua Ayu Febrianti, yang ketiga Novita Anggiawati, yang keempat Revi Saftiyatama, yang kelima Rahmaiza Maulidina. Prosedur uji disolusi yang pertama itu sampel uji, kemudian membuat larutan standar dengan diukur serapan di rentan 220 nanometer sampai 350 nanometer. Kemudian membuat kurva kalibrasi dengan konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 mikrogram per mililiter. Dan ukur serapan pada panjang gelombang maksimum. Yang terakhir, penentuan profil disolusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan alat disolusi. Water bath diisi dengan air dan chamber diisi dengan medium disolusi sebanyak 900 ml. Diatur suhunya hingga mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian atur kecepatan pengadukan RPM. Tablet paracetamol dimasukkan ke dalam chamber, nyalakan alat disolusi. Kemudian ambil atau cuplik larutan dalam chamber sebanyak 5 ml pada menit ke-5, 15, 30, 45, dan 60. Setiap pengambilan harus digantikan dengan medium sejumlah yang sama. Larutan tersebut dipipet sebanyak 1 ml, kemudian diencerkan dalam labu ukuran 100 ml ke celup. Cukupkan volumenya menggunakan dapar fosfat pH 5,8. Kemudian baca absorbansi atau serapan menggunakan spektrometri UV vis dengan panjang gelombang 248 nanometer. Berikutnya ada kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini dapat dari kurva kalibrasi praktikum paracetamol. Di sini kurva kalibrasinya sudah sesuai karena linear. Lalu setelah didapat, kita mencari ABR-nya. Untuk melanjutkan mencari presentasi terdisolusi. Presentasi terdisolusi kita sebelumnya harus mencari X-nya dulu, lalu FP, FK, dan miligram terdisolusi, dan terakhir presentasi terdisolusi yang kita cari yaitu pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, 30. Disolusi tablet. Presentasi terdisolusi tablet pada menit ke-5 yaitu 80,397%. Pada menit ke-10 85,6586%. Pada menit ke-15 86,202%. Pada menit ke-20 87,7816%. Menit ke-25 persen terdisolusinya yaitu 83,3606%. Menit ke-30 berikutnya ada profil disolusi, di mana pada menit ke-5 menuju menit ke-10 mengalami kenaikan yang signifikan, kenaikan yang tinggi. Lalu pada menit ke-10 ke-15 naik lagi, 15 ke-20 naik lagi, dan pada menit ke-20 ke menit 25 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan terakhir 25 ke 30 mengalami penurunan juga. AUC 0-5 menit 1004,9625. AUC 5 menit sampai 10 menit 2075,695. AUC 10 menit sampai 15 menit 2583,343. AUC 15 menit sampai 20 menit 2174,795. AUC 20 menit sampai 25 menit 2139,2777. AUC 25 menit sampai 30 menit 2076,373.
AUC total 12.054,4462. ED30 sama dengan jumlah AUC 30 per jumlah total obat kali 100%, sama dengan 413,7461 mg per 505 mg dari jumlah total obatnya kali 100% sama dengan 82,7492%. Pembahasan pengaruh faktor formulasi terhadap profil disolusi tablet. Berdasarkan hasil uji disolusi yang dilakukan, diketahui tablet parasetamol yang diuji memenuhi syarat parasetamol pada farmakope edisi 5 yaitu tidak kurang dari 80%. Hal ini membuktikan bahwa faktor formulasi mempengaruhi profil disolusi sediaan tablet. Penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium stearat dapat menaikkan tegangan antar muka dengan medium disolusi. Disolusi 1. Merupakan suatu proses ketika molekul obat dibebaskan dari fase padat dan masuk ke dalam fase larutan. 2. Disolusi merupakan tahap penentu atau pengendali kecepatan absorpsi obat karena disolusi sering kali menjadi tahap yang paling lambat di antara berbagai tahap yang terlibat dalam pelepasan obat dari bentuk sediaan dan pergerakan ke dalam sirkulasi sistemik. 3. Disolusi merupakan proses kinetik, maka kecepatan disolusi mencerminkan jumlah obat yang terlarut dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi yang pertama, sifat fisika kimia obat meliputi kelarutan, ukuran partikel kompleks obat, keseimbangan bentuk terion dan tidak terion, pH, bentuk kristal, amorf, hidrat atau polimorf. Yang kedua, faktor formulasi, faktor teknologi, faktor lingkungan disolusi, parameter medium disolusi seperti viskositas, pH, suhu, dan volume mempengaruhi kecepatan disolusi zat aktif dalam medium disolusi. Metode uji disolusi. Uji disolusi dilakukan untuk evaluasi sediaan seperti tertera dalam farmakope ditunjukkan untuk yang pertama menggambarkan profil pelepasan zat aktif dari sediaan. Oleh karena itu, uji ini merupakan proses kontrol mutu yang biasa dilakukan dalam cara produksi yang terbaik. Yang kedua, menyatakan bahwa produk obat dari batch ke batch mempunyai kualitas yang sama. Jika hasil uji disolusi sangat berbeda dari suatu batch ke batch yang lain, maka ini merupakan suatu peringatan bahwa zat aktif, zat eksipien, proses formulasi atau fabrikasi mungkin di luar kontrol. Yang ketiga, data uji disolusi juga penting untuk mengembangkan uji mutu ketersediaan. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan presentasi dari kami adalah parasetamol yang diuji memenuhi syarat parasetamol pada farmakope edisi 5, yaitu tidak kurang dari 80% menggunakan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium stearat, dapat menaikkan tegangan antar permukaan dan medium disolusi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi uji kecepatan disolusi ada 4. Yang pertama, faktor fisika kimia obat, faktor formulasi, faktor teknologi, faktor lingkungan disolusi, parameter medium disolusi seperti viskositas, pH, suhu, volume mempengaruhi kecepatan disolusi zat aktif dalam medium disolusi.